Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Manajemen Pendidikan akan menampilkan video simulasi mengenai supervisi klinis, dan kami dari kelas A6 TMR. Saya Siti Marisa sebagai guru matematika. Dan saya Muhammad Saiful Qawi berperan sebagai murid atau siswa. Dan saya Rafariha berperan sebagai kepala sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Bu Lisa, silakan masuk. Baik Bu Rika. Silakan duduk Bu Lisa. Ada yang bisa saya bantu Bu Lisa? Ya, sebelumnya mohon maaf Ibu sudah mengganggu waktunya Ibu. Saya ingin menceritakan masalah yang saya hadapi akhir-akhir ini. Nah, dalam melakukan pembelajaran di kelas Ibu, saya ingin Bu Rika membantu saya untuk mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Tentu saja Bu, dengan senang hati saya akan membantu Bu Lisa. Jadi bagaimana Bu Lisa? Apakah saya bisa membantu Bu Lisa? Jadi begini Ibu, tahun ini saya mengajar matematika di kelas 10. Nah, kemarin saya mengadakan ulangan harian 1 dan hasilnya sangat tidak memuaskan. Jadi beberapa orang memang mendapat nilai yang tinggi, bahkan mendapat nilai sampai 100. Namun lebih banyak yang memperoleh nilai di bawah rata-rata. Ketika saya perhatikan anak-anak yang memperoleh nilai tersebut, itu saya merasa ketika saya mengajar mereka ramai di kelas, kemudian tidak fokus mendengarkan penjelasan saya. Nah, dan ini membuat saya bingung apakah RPP yang saya buat itu tidak sesuai atau tidak cocok diterapkan di kelas ini, ataukah saya kurang menguasai pelajaran yang saya sampaikan. Dengan senang hati saya akan membantu Bu Lisa. Hal tersebut juga merupakan tugas saya sebagai kepala sekolah. Dan saya berikan kepada Bu Lisa yang telah terus terang menyatakan permasalahan yang sedang dihadapinya. Saya berharap guru-guru lain juga seperti Bu Lisa. Bolehkah saya melihat RPP-nya? Boleh Ibu. Terima kasih atas kunjungannya Ibu. Nah, saya menyusun RPP itu sendiri tentunya berdasarkan SK dan KD yang ada. Kemudian indikator sendiri saya buat mengacu pada KD, buku yang saya pakai, kemampuan anak, serta ketersediaan media belajar yang penunjang. Saya ingin mengetahui apakah Ibu membutuhkan pengamat dari semua aspek keterampilan mengajar. Saya ingin mengetahui sejauh mana keterampilan ceramah di depan kelas yang saya miliki, bagaimana keterampilan saya menjelaskan materi kepada siswa, sudah cukup atau belum, kemudian bagaimana keterampilan saya dalam mengelola kelas dan berinteraksi dengan siswa. Baik, bagaimana mengenali instrumen observasi yang akan digunakan Bu? Untuk format instrumen penilaian ketika saya mengajar di kelas terkait dengan keterampilan ceramah, kemudian ke pengelolaan kelas dan interaksi dengan siswa. Nah, nanti Bu Rika menuliskan aspek yang masih kurang ketika saya mengajar, sehingga nantinya bisa digunakan dalam melakukan perbaikan pelajaran. Bagaimana Bu Rika? Baiklah, saya setuju dengan Bu Lisa. Kemudian, kapan saya bisa masuk di kelas Bu Lisa untuk melakukan observasi? Di minggu ini saya mengajar matematika di kelas 10. Nah, untuk jamnya itu nanti di jam kedua. Apakah Rika ada waktu untuk ikut bersama saya? Ya, saya bisa melakukan supervisi yang telah Ibu paparkan tadi. RPP ini saya bawa dulu dan saya pelajari. Saya akan menyalin instrumen observasi yang telah kita sepakati bersama. Baiklah Ibu, semua masalah yang saya alami sudah saya ceritakan. Terima kasih atas ketersediaan dari Ibu Rika membantu saya dan sudah meluangkan waktunya untuk saya. Sama-sama Bu Lisa, masalah di sekolah ini juga merupakan masalah bagi saya. Mari kita bekerja sama untuk mengatasi masalah yang ada dan menciptakan
sekolah yang bermutu. Baik Ibu, kalau begitu saya permisi terlebih dahulu Ibu. Ya Bu Lisa. Assalamualaikum Bu Dika. Waalaikumsalam Bu Lisa. Silakan masuk. Ibu. Adakah yang bisa saya bantu Bu Lisa? Ya Ibu, mohon maaf mengganggu waktu Ibu lagi. Saya di sini ingin menanyakan bagaimana, apakah Ibu bersedia untuk ikut saya di kelas? Tentu saja Ibu, dengan senang hati. Apakah Ibu Lisa sudah siap? Sudah siap Bu. Bagaimana dengan kontrak yang sudah kita sepakati? Apakah ada perubahan Bu? Sejauh ini tidak ada untuk kontraknya, tetap saja seperti yang apa yang telah kita sepakati kemarin. Bagaimana dengan pelaksanaannya sendiri nanti? Nah, pelaksanaannya nanti Ibu Rika masuk ke kelas dan saya perkenalkan kepada siswa-siswi. Kemudian Bu Rika nanti silakan berbincang dengan siswa sebelum pelajaran saya mulai, dan Ibu nanti terserah mau duduk di mana. Nanti sesuai dengan yang Bu Rika itu saja. Baik, saya setuju. Mungkin saya sebaiknya duduk di bagian belakang untuk tempat duduknya. Baik Bu, 10 menit lagi nanti kita mulai. Saya akan mengambil perlengkapan mengajar di bagian Ibu. Ya, silakan Ibu. Kita akan ke kelas bersama-sama. Baik Bu, saya permisi dulu Bu. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bu. Hari ini kita kedatangan Ibu Kepala Sekolah. Kalau ucapkan salam kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah mau hadir dan menyempatkan waktunya untuk menemani belajar pada siang hari ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sudah siapkah belajar hari ini? Sudah siap Bu. Bolehkah Ibu belajar bersama dengan kalian hari ini? Karena Ibu sudah lama tidak merasakan sebagai murid yang diajar oleh seorang guru. Boleh Bu, silahkan. Baik, Ibu akan duduk di bangku paling belakang dan silakan Bu Lisa untuk melanjutkan pembelajarannya. Ayo. Oke, baik. Anak-anak udah tahu kita nanti belajar apa? Matematika Bu. Ya, matematika, betul sekali. Nah, dari ini kita akan belajar timpalan. Timpalan itu salah satu dari bangun rumah Bu. Oh, rumah Bu. Nah, jadi itu rumah. Lingkaran itu di tengahnya ada titik. Ini namanya Titik pusat. titik pusat. Pintar sekali. Kemudian Ibu. Nah, kalau kita tarik garis, nah ini di titik pusatnya kita kasih. Oh, nah kemudian di garisnya ini kita kasih A. Jadi garis A ke garis O ini namanya apa? Belum tahu Bu. Belum tahu. Nah, di garis A menuju O, dari A menuju O ini kan ada garisnya. Ini namanya jari. Jadi seperti itu ya jari-jari. Ya kalau ini di tangan, kalau ini di kanan. Berarti beda ya? Ya ini juga bentuk kalau di sini kanan itu ada jari kanan ada. Di sini ada coba satu, kalau di sini ada Sepuluh. kalau ini di tangan. Terus lagi ya. Ya. Di sini kan ada titik O sama titik A. Nah, titik A kita tarik ke O, kemudian kita teruskan sampai di pojoknya lingkaran. Nah, ini dari A ke O menuju ke B. B. Oke. Nah, A sampai B ini namanya apa? Belum tahu. Belum tahu. Nah, kalau A sampai O itu kan jari. Nah, kalau A sampai B itu namanya dia Ya. meter. Nah, ini namanya diameter. Terus ada lagi nih. Kita tarik garis lagi. Oh, menuju ke garis, misalkan kita garis C. Nah,
garis C. Kemudian garis A menuju garis C di lingkarannya itu yang melengkung ini namanya apa? Busur. Busur, benar sekali. Oke, ini namanya busur. Kemudian kalau dia garisnya lurus tidak melengkung ini namanya apa? Belum tahu. Namanya tali busur. Oh, talinya berarti. Iya, talinya kalau yang melengkung itu namanya busur, kalau yang lurus itu namanya tali busur. Kemudian pembelajaran dari ini aku yang menanyakan. Tanya di. Iya, silakan sesuai seperti apa? Itu kan diameter sama jadi kan sama kan? Iya. Nah, ukurannya itu gimana? Iya, itu sekali pertanyaannya. Jadi gini, jadi itu kan tadi dari A menuju itu berdasarkan meter itu dari A sampai B. Jadi biar mudah untuk mengingatnya, kalau geometri itu garisnya lurus, artinya dua harus jadi ingat padanya sama. Jadi gambarnya jari-jari sama seperti jari-jari itu juga selamanya dari dia seperti itu. Benar sekali. Sudah paham itu? Oke, sudah ya. Baik, sekian pembelajaran siang hari ini. Terima kasih sudah menolaknya untuk pembelajaran hari ini. Dan mohon maaf apabila pembelajaran hari ini Bapak Ibu ada yang tidak sesuai dengan jadi akan semua. Baik, terima kasih kepada Ibu Ika yang telah menemani pembelajaran kita di siang hari ini. Ya, terima kasih kepada anak yang telah menerima saya di kelas ini. Ibu senang berada di sini. Sama-sama, Bu. Terima kasih kembali. Ya, baiklah anak-anak, kalau begitu bisa sama Ika, apa yang dulu ya, jangan lupa tetap semangat dan harus selalu belajar. Oke, kalau begitu Ibu permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar tadi? Jujur Ibu, saya sedikit tinggi walaupun saya sudah berusaha menghilangkan rasa tinggi saya, namun tetap saja ada. Saya tidak terbiasa mengajar di kelas diamati oleh kepala sekolah. Tidak akan terlihat seperti itu, Bu. Dari ini Ibu mengajar dengan baik. Ini RPP Bu Risa berikan kepada saya pada pertemuan kemarin. Saya telah menganalisis RPP yang telah dibuat dan sudah bagus. Dilihat dari tujuan pembelajarannya pun sudah terwujud dalam pengajaran. Namun sesuai dengan kesepakatan keterampilan yang kita telah sepakati di awal, bagaimana perasaan Bu Risa? Apakah sudah merasa terlaksana dengan semuanya dengan baik? Saya sudah membantu sesuai dengan RPP dan kemampuan yang saya miliki. Saya sudah melakukan interaksi dengan siswa, menjelaskan dengan baik, melakukan tanya jawab, dan memperhatikan kondisi kelas. Saya rasa sudah cukup terlaksana dengan baik. Namun, saya masih tetap bingung mengenai nilai ulangan yang banyak di bawah rata-rata. Bagaimana menurut Ibu? Saya juga sependapat seperti itu. Akan terasa sempurna jika kita lihat hasil video yang telah saya rekam dan kita lihat kemajuan usaha yang telah Ibu lakukan. Wah, ternyata seperti itu ya Bu. Keadaan kelas saya ketika mengajar seperti apa yang saya katakan, mereka yang di bagian belakang buat karya seperti itu. Ya, kita telah lihat beberapa anak mendengar di depan dengan serius dan di bagian kanan kiri itu tidak fokus. Jadi ada yang tidur, banyak yang sibuk bicara sendiri, dan mungkin ada pada sisi-sisi kelas yang tidak memperhatikan pembelajaran dari Ibu. Iya, bahkan saya juga merasa sedikit terkejut dari sisi-sisi ini. Namun, saya kira mereka masih mendengarkan saya karena biasanya tatapan matanya masih mengarah kepada saya. Bagaimana kalau Ibu lebih memperhatikan pada sisi-sisi belakang, samping, dan daring? Karena siswa yang banyak bertanya itu biasanya harus dipancing dengan motivasi dan Bu Risa
harus membagikan dananya ke seluruh kelas. Jadi Ibu Lisa tidak lengkap untuk mengawasi siswa-siswanya. Ya, baik Bu, saya akan mencoba melaksanakan saran-saran yang telah diberikan kepada saya. Sekarang bagaimana perasaan Bu Lisa setelah rangkaian pertemuan yang telah dilakukan tadi? Alhamdulillah Ibu, saya merasa lega telah mengetahui kekurangan saya selama mengajar, sehingga saya dapat memperbaikinya sesuai dengan saran-saran yang telah diberikan kepada saya. Dengan ini saya tidak bingung lagi, dan mudah-mudahan saran yang Ibu berikan dapat saya laksanakan dengan baik agar pengajaran yang saya lakukan dapat menjadi lebih baik lagi. Saya senang Bu Lisa saat ini mempunyai optimis yang seperti itu. Ibu pasti dapat mempertahankan semangat mengajar untuk menjadi guru yang profesional. Saya akan siap selalu membantu Ibu apabila ada permasalahan lagi. Terima kasih Brika atas bantuan dan saran-sarannya. Saya akan melakukan penerapan saran-saran tersebut dalam pengajaran yang saya lakukan, dan saya akan mulai rencana dari sekarang. Sama-sama Bu Lisa. Baiklah Bu, saya mohon pamit undur diri karena ada jam mengajar di kelas lain. Senang bisa bekerja sama dengan Ibu. Ya silakan, selamat siang. Senang juga bekerja dengan Bu Lisa. Sekian video dari kami. Semoga video tadi bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami mohon maaf apabila terdapat tutur kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.